Nggak, kenapa semua film hidayah dihubungkan sama siksa kubur? Karena mungkin ya fear atau ketakutan itu adalah sebuah yang membuat orang termotivasi untuk bergerak lebih banyak daripada yang lain. Oh, Karena hidayah itu ditakutin. kan petunjuk sebenarnya. Nah, petunjuk itu problemnya adalah dia cuma kayak rambu-rambu lalu lintas. Yang kalau misalnya kita sudah lihat rambu-rambunya ada, tergantung kita mau ikut atau enggak. Nah, dan motivasi orang mau ikut atau enggak kan cuma dua tuh. Kalau enggak fear, berarti hope. Nah, yang paling mudah fear. Gitu, rasa takut. Makanya hidayah itu takut semua, nggak ada yang harapannya. Di dalam Al-Quran Nah, ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. oke. QS Al-Baqarah. Quran surat. QS tuh Quran surat baca. QS Al-Baqarah. Kis Al-Baqarah. lagi. Oke, QS Quran surat Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat. ayat 256. Heeh. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? Oke. Bukankah ini yang kontradiktif? Oke. Jadi gini nih, maksudnya gini. Anggaplah kita punya rumah ya. Anggaplah kita punya rumah. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Kalau dia belum ini kalau mas- di editan kalau dia belum masuk rumah nih, itu kan berarti dia nggak ada aturan kan ya. Tapi kalau Benar. dia udah masuk rumah, dia harus ada aturan dong. Contoh Iya. misalnya kalau di rumah Feren orang harus lepas sendal atau enggak? Nah kalau di Hmm. Amerika enggak tuh. Kalau di Amerika kita masuk pakai sepatu tuh karena aturan di situ adalah pakai pakai alas kaki ketika masuk ke rumah. Tapi di Asia biasanya dia lepas sendal ketika di rumah, betul kan ya? Iya. Contoh lagi, apalagi misalnya aturan di rumah Feren. Misalnya contoh di rumah Feren kalau misalnya pas ke WC itu setelah misalnya dia pakai WC-nya itu harus dibersihin lagi atau enggak? Bersihin. Dibersihin lagi. Nah, itu aturan tuh. Nah, berarti kalau dia udah masuk, berarti dia ikut aturan. Tapi kalau dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. Bentar, tapi tidak ada paksaan dalam agama. Itu aturan tuh bukan? Tidak ada paksaan untuk masuk di dalam agama Tidak Islam. ada Iya. paksa. Ini kan rumah nih. Ya. Lu mau ngetok mau enggak? Nih, Enggak dipaksa. rumah itu Islam. Heeh. Iya kan? Orang lu nggak maksa kan orang masuk ke rumah itu kan. Tapi kalau udah masuk rumahnya lu harus ikutin aturannya. Betul. Dan salah satu aturannya, kalau udah masuk jangan keluar. Nah, itu salah satu Iya. aturannya adalah kalau lu meninggalkan rumahnya, Heeh. itu ada hukuman. Iya. Iya. Dan by the way in the first place ya, kalau dia sudah benar-benar yakin dia mau masuk dalam Islam, harusnya dia udah ngerti keistimewaan Islam apa. Iya. Nah, secara akal dia tercerahkan nih. Nah, kalau dia mau keluar lagi berarti mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Maka kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi, kenapa dia mau keluar di dalam Islam. Andai kan misalnya akalnya sudah nggak berfungsi lagi, maka dia nggak dihisap. Oh ini, jika Islam adalah agama yang mengutamakan kebebasan berpikir, mengapa seseorang yang keluar dari Islam tuh bisa mendapatkan hukuman? Bukankah keyakinan itu adalah pilihan individu? Oke, nah balik lagi. Justru ketika Islam tuh memberikan sebuah aturan, ketika ada orang sudah berislam, lantas kemudian, jadi sebelum masuk dia dikasih tahu, ini kalau kamu keluar daripada Islam ini ada hukumannya loh. Kamu yakin nih, gitu kan ya? Nah justru untuk melatih critical thinking itu. Karena begitu kemudian dia masuk Islam, harusnya critical thinkingnya tuh sudah terpuaskan. Nah justru ketika dia keluar lagi daripada Islam, itu bukan critical thinking menurutku, karena justru basicnya harusnya bukan pemikiran sebenarnya. Tapi berarti yang murtad itu walaupun dia masuk agama manapun dia nggak bakal diselamatin, pasti masuk neraka gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebebasan berpikir kan. Iya. Nah, jadi Islam memberikan kebebasan berpikir sebebas-bebasnya, bahkan ketika dia sudah ada di dalam Islam. Nah, maka otak tuh dilatih terus, akal tuh dilatih terus. Challenge terus. Nah, maka ketika dia sudah murtad, itu problemnya akalnya jadi problem. Jadi Feren Ornella itu katanya dapat hidayah Islam, dan hidayah itu dengan ketakutan tanpa paksaan. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah video yang saya harus mulai dengan sebuah disclaimer. Kenapa disclaimer? Karena saya berharap teman-teman yang menonton tayangan-tayangan seperti ini, mari kita memulai dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah bagian dari sebuah tayangan entertainment. Ini adalah sebuah bagian dari tayangan entertainment. Jadi, manage your expectation, teman-teman. Kenapa manage your expectation? Karena memang tayangan ini tidak dibuat untuk kemudian membandingkan antara dua agama, katakanlah Islam dan Kristen. Jadi ini bukan sebuah tayangan yang kemudian ditujukan untuk memberikan ruang untuk kekristenan itu berbicara, ya.
Jadi karena ini sifatnya entertainment dan entertainment ini ujung-ujungnya adalah kita harus memahami kehadiran Feren di sini mewakili persona yang menjual dari konten itu sendiri. Maksudnya adalah Feren ini mewakili persona seorang gadis Kristen yang lugu, cindo gitu ya, lalu kemudian awam soal agama dan ya mudah untuk didakwahkan, ya mudah untuk didakwahkan dalam arti ya mudah aja untuk dia ini kemudian dipakai sebagai figur yang saya nggak tahu kata ini tepat atau tidak, menjual ya, jadi orang bakal menonton gitu. Jadi Anda mesti paham bahwa ini bukan soal masalah ruang yang fair untuk Kristen bicara. Sebagai contoh misalnya kenapa saya mengatakan Feren itu awam dan lugu ya. Kita lihat ini tayangan dari episode sebelumnya dan Anda silakan ambil kesimpulan sendiri. Tapi kenapa orang berlomba-lomba kayak cari pahala gitu loh? Kenapa ngelakuinnya nggak tulus aja? Paham nggak sih? Itu bagus. Soalnya kalau misalnya di Kristenis, tahu kayak kita ngelakuin ya memang untuk Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada yang hitung-hitungan gitu. Terus ya. Jadi gini, di surga, di Kristen juga ada surga neraka kan? Ada. Yesus sekarang ada di mana? Surga. Berarti surga juga ada kan? Iya. Nah, berarti di surga tuh ada apa tuh kalau di Kristen? Ada Yesus. Selain ada Yesus? Ayo lo. Selain ada Yesus, ada malaikat. Ada malaikat. Selain itu kenikmatannya apa kalau di surga? Belum pernah ke sana sih, Ustaz. Nggak pernah dikasih tahu di Bible. Oh. Ketahuan gak baca deh. Hati-hati lu dilihat sama pendeta lo. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini ya. Oke, jadi gini. Jadi surga itu ada karena orang ada banyak level-levelnya. Contoh misalnya kayak gini ya, ketika aku lagi ngajarin anak kecil, aku nggak bisa ngajarin dia bahwa berbuatlah ini karena ini adalah kamu. This is identifying you. Itu aku bisa bilang begitu. Aku cuma bisa bilang begini, kalau kamu nanti hafal Quran gitu kan ya, kalau kamu hafal 1 juz, Abi beli ini ya yang kamu suka. Ya. Nah maka dia bilang, benar nih Bi, benar. Maka dia semangat menghafalkan Quran karena ada rewards. Bukankah pahala juga rewards kan gitu kan ya? Iya, benar. Tapi ketika dia sudah gede, misalnya contoh dia sudah SMP atau SMA, aku nggak bisa menggunakan yang sama lagi. Karena begitu kemudian aku bilang, nanti Pak Abi beliin sepeda ya, dia bilang sudah punya sepeda. Apalagi ketika dia udah kerja, aku bilang nanti Abi beliin ini ya, dia bilang apa? Gue bisa beli sendiri. Maka harus ada nilai lagi yang di atas itu. Apa nilai yang di atas itu? Berbuatlah ini karena dengan berbuat ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kamu nolongin orang loh sebenarnya. Misalnya contoh, kalau kamu sedekah, kamu nolongin orang loh. Berarti bukan karena pahala lagi, tapi karena dia lihat dia bisa nolongin orang-orang lain. Tapi lebih atas lagi, bahwasanya aku nggak peduli, this is me. Adalah aku orang yang sangat pemurah. Adalah aku orang yang ngafalin Quran. Adalah aku orang yang pembelajar. Dulu kita belajar disuruh kan? Sekarang kita belajar disuruh nggak? Enggak, berarti ada motivasi yang berbeda-beda. Ada orang termotivasi karena pahala and it's okay. Ada orang termotivasi karena misalnya dia pengen, aku nggak peduli, yang penting aku ridhonya Allah. Yang paling penting aku nggak dapat pahala, yang penting ridhonya Allah. By the way, kalau Allah ridho, surga tuh dapat walaupun mungkin pahala kita kurang. Atau kalau kita diridhoi oleh Allah, kita akan dapat surga kita nggak akan masuk neraka walaupun kita banyak dosa. Gitu kan ya, berarti ridho Allah itu yang menentukan. Tapi kayak gitu itu emang ada di Al-Quran? Enggak. Sebentar, yang mana kubur kebakaran? Siksa kubur. Siksa kubur ada. Siksa kubur ada. Disiksa beneran? Di dalam Islam siksa kubur ada. Kenapa di kuburan disiksanya? Jadi gini, ini satu-satu dulu ya. Kenapa siksa kubur ada di kuburan? Karena kalau adanya di rumah namanya siksa rumah. Nah, KDRT. Kan itu ada 2 kata, siksa sama kubur. Nah, lu nanya kenapa di kuburan? Kan dari namanya udah siksa kubur. Iya, kan aku jadi bingung. Udah jawabannya tuh. Kayak nasi goreng. Kenapa digoreng? Enggak, I mean kayak kan bisa disiksa dimanapun. Oh. Kenapa harus di kuburan? Iya. Oh, jadi azab, siksa kubur. Azab tuh sebenarnya artinya dalam bahasa Indonesia siksa. Artinya azab sama dengan siksa sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari arti bahasa ya, siksa tuh ada 2 artinya, atau azab tuh ada 2. Modelnya ada azab yang bersifat mental, ada azab yang bersifat fisik. Oh, loh, berarti alam barzah. 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 Itu kuburan. Bukan. Siksa kubur. Siksa kuburnya di mana? Siksa kubur disebut siksa kubur karena fisiknya ada di kuburan. Tapi alam barzah itu bukan tidak fisik, literally ada di kuburannya. Tapi disiksanya di alam barzah. Di alam barzah. Oh, langsung disiksa. Belum neraka, belum surga, tapi udah disiksa. Belum, udah disiksa.
Oh, Jadi kalau ada hal baik kenikmatannya juga. betul. Jadi siksa dan kenikmatan itu preview sebelum nyampe ke tempat yang sebenarnya. Teaser lah. Teaser. Oh, berarti nggak separah kalau misalnya di neraka beneran. Nggak separah. Contohnya Lebih parah lagi diapain? nanti. Contohnya ya, di dalam salah satu hadis orang-orang yang disiksa di kubur itu, pertama pertama diperlihatkan tempatnya nanti di neraka seperti apa. Cuma dilihatin doang, itu pun udah stresnya luar biasa dia. Di videoin. Enggak. Kok di videoin? Kok di videoin? Ya maksudnya kayak Ini by the way, lo harus sering-sering kenapa? Soalnya menguji kesabaran kita dapat pahala. Iya, nggak apa-apa. Ini puasa nih, pagi-pagi Enggak, lagi maksudnya puasa. kayak- Kalau Feren aja bisa aku jelasin, berarti aku bisa menjelaskan seluruh Indonesia. Makanya di Feren. Iya. enggak maksudnya dikasih rekaman gitu loh. Bukan maksudnya di preview di teaser tuh maksudnya nih udah ditiksa sisa tipis-tipis loh. Iya. Oh. Iya. Diperlihatkan dan disisa tipis-tipis. Iya, heeh. Bukan nggak pakai video literally ini ditonton tuh nanti neraka kayak gitu. Nanti kamu digituin nggak yang gitu. Oh gini deh, kalau kita bahas kenikmatannya dulu ya. Tapi kalau orang-orang yang baik di dunia, dia juga akan diperlihatkan tempatnya nanti di surga kayak apa. Contoh gini, Feren mau diajak sama Raymond misalnya ya, yuk semua timku pergi ke Jepang misalnya. Udah dilihat tuh kita akan pergi ke sini, udah seneng belum? Udah. Bahkan sebelum pergi udah seneng kan. Tapi kalau misalnya kita diperlihatkan yang jelek-jelek, yang ngeri-ngeri, kita bakal disiksa. Sebelum disiksa aja kita udah ngeri sendiri. Iya, karena mental duluan. Tapi di alam itu dibagi dua nggak? Yang baik sama yang jahat gitu. Yang baik sama yang jahat tayangannya berbeda. Tapi maksudnya di dalam satu ruangan. Masing-masing. Masing-masing. Alam barzah masing-masing. Iya, itu nggak ada bareng-bareng. Lu nggak punya teman. Iya. Baru lu akan dikumpulkan tuh di padang mahsyar itu. Tapi Betul. itu pun nggak ada yang peduli satu sama lain. Iya. Karena orang pada khawatir dengan dirinya sendiri kan. Udah ustadz dia, serius. Kamu Ustadz ya? Wis, enggak. Serem banget nih gue nih gini. Saran bahas tentang disiksa itu kayak diapain? Soalnya aku yakin pasti netizen suka. Nanya ya. Iya sih. bener. Memang, tapi semakin disiksa semakin bagus. Oke. Semakin disiksa semakin Bukan, bagus. maksudnya kayak penggambarannya. Oh iya. Jadi gini ya. Iya nggak? Aku tahu sih memang taraf berpikir orang Indonesia mungkin masih di titik itu ya. Makanya film-film kayak Hidayah itu masih laku Iya, gitu kan suka ya. dulu. Dan Tapi itu bagus banget. Kayak sasarannya nggak ke dia deh sebenarnya deh. Market kita nih orang-orang Islam nih. Enggak yang aku salah fokus dan itu bagus Dan banget. itu bagus banget. Sebentar lu pernah Gua nonton film apa aja speechless sih? banget loh, ini podcast gue sampai nggak banyak ngomong lo gue dengerin terus gitu. Kayak sebenarnya lu nonton film apa sih yang bagus kok lu bisa bilang? Iya. Enggak Hidayah yang episode apa yang menurut lu bagus banget? Yang Lupa berkesan lah. dulu. Tapi dulu aku sempet kayak coba-coba pakai hijab gara-gara sering nonton Hidayah. Oh, ada bagusnya juga ya. Oke. salah gua. Iya kan? Bagus Hidayah itu. Tapi ada nggak sih orang yang masuk Islam dari siksa kubur ada nggak ya? Pasti Pasti ada. Ada ya? gue yakin Ada ya? setelah dia mendengar dia takut karena balik lagi saat kalau nggak saya pernah ngomong di sini deh. Ada teman saya yang saya tanya, "Kenapa lu milih Islam?" Karena dia bilang di antara semua agama yang siksaannya paling berat tuh Islam. Oh, kenalin lah. Lah, dia masuk Islam karena siksaannya paling berat. Menurut dia ini agama paling worth it karena siksaannya paling berat. Karena di agama lain kalau ternyata dia salah pilih agama, Biasa siksaannya aja. tidak segitunya. Tapi di Islam itu siksaannya paling berat. Oh, dia suka Karena itulah tantangan dia gitu. memilih Islam. Karena katanya, ini agama yang harusnya kayak gini nih. Ketika salah lu dapat hukuman yang benar-benar maksimal. Nah, Anda bisa lihat bahwa memang Feren ini tidak memikirkan tentang poin pertanyaan ini dengan cukup serius ya. Jadi ya udah dia jawab, tapi kemudian jawabannya itu ya Anda silakan nilai sendiri ya. Jadi silakan Anda menilai sendiri. Menurut Anda, apakah tepat untuk mengatakan Feren ini sebagai seorang yang awam dan lugu begitu ya? Karena saya pikir itulah sebuah gambaran. Bukan untuk sama sekali, tentu saja bukan untuk menjelekkan atau mendiskreditkan Feren ya, tentu saja tidak, karena memang dia artis gitu kan. Karena dia artis ya sudah memang demikian adanya. Jadi makanya saya bilang di awal itu entertainment gitu kan ya. Jadi paham ya. Nah, mari kita lihat. Tapi setauku, ini aku pernah dengar quotes katanya kalau misalnya kamu kaya, orang baik itu nggak mungkin bisa jadi kaya. Hah? Berarti Itu tesis. kalau aku mau sempurnain kalimatnya, orang baik tidak akan bisa jadi kaya di sistem yang jahat. Sama aja kayak ikan laut nggak bisa berenang di air tawar. Tapi kalau ikan laut berenang di air laut, dia pasti memimpin. Ada contoh nggak orang baik tapi kaya? Ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf namanya.
itu nabi? Bukan. Temennya Nabi. Oh, temannya nabi. Temennya Nabi. Di Al-Qur'an. Enggak, di dalam hadis. Hadis itu apa sih? Hadis itu perkataan Nabi bagus nih. atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Itu di luar Al-Qur'an. Di luar Al-Quran. Ada buku lagi. Ada. Tapi diresmikan. Diresmikannya nggak seperti Al-Quran. Jadi dia di bawah Al-Quran secara formalitas. Tebelnya? Tebelnya bervariasi. Karena gampangnya gini ya. Misalnya Feren udah hidup bersama Raymond berapa tahun? Berapa tahun? Baru 3 bulan. 3 bulan. Udah pernah dengar? Kenal 3 bulan. Hah? Kenal 3 bulan kan ya. Nah udah dengar Raymond ngomong apa aja? Waduh. Nah bayangin sahabat Nabi yang tinggalnya misalnya 10 tahun sama Nabi misalnya. Dengar apa aja sudah. Nah itu yang mereka ingat terus dicatat. Di Sahih Bukhari aja ada 7.000 hadis. Tebelnya segini nih Sahih Bukhari. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Soalnya kan kalau misalnya kamu kerja terus tiba-tiba diganggu sholat kan gak konsen kerjanya. Aku dideketin cowok nih. Ya. Cowoknya gak punya harta. Tapi dia tiap hari sholat 5 waktu gitu. Oke. Gajinya. Itu udah bahas tuh. Oke. Oh udah bahas. Oke. Justru kayak untuk orang yang Tapi duniawi itu menggoda, jadi ditinggalin akhirat. Tapi yang duniawi dia malas berjuang dan karena tanda kutip pasrah, dia jadi ngejar Enggak. akhirat gitu loh kan. Enggak, dia juga kerja cuman UMR aja. Ya. UMR aja. Nah, Oke. dia kerja nih, rajin kok kerjanya. Oke. Check-in jam UMR aja. 8. Pokoknya pulangnya tepat waktu. Rajin lah ya. Rajin. Rajin. Terus, tapi dia nggak ada duit. Oke. Bukan gak ada duit ya, pokoknya gaji UMR. Sama aku dideketi cowok lain, Muslim, tapi dia gak rajin sholat. Cuman karirnya tinggi. Cuman Islamnya paling Islam apa ya? Ya dia ke masjid. Biasa aja. Ya Islam biasa aja. Oke, aku andain ya. Terus aku milih yang kaya. Dosa gak aku? Milih yang kaya? Iya. Ya dosa lah. Hah? Serius? Karena kan Feren nggak milih sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, soalnya objektifnya uang. Iya betul. Dan Feren nanti akan dinilai dari situ juga. Jadi aku mending kayak nikah sama cowok yang UMR ini. Ya. Terus aku nggak bisa makan, terus aku mati. Oke. Tapi aku masih masuk surga. Oke. Gini nih, aku kasih tau ya. Mau kita andaikan lebih bagus nggak? Feren jadi anakku misalnya ya. Kan menikahkan anak perempuan kewajiban bapaknya. Benar. Datanglah seorang anak laki-laki, aku mau nikah sama anaknya bapak nih. Terus dia datang aku tanya kerjaanmu apa? Dia bilang gini, kerjaanku cuma kerjaan UMR aja. Oke. Tapi aku bilang, tapi kamu mau jaga anakku? Mau. Kamu sholatnya gimana? Rapi, baik. Oke, bisa kasih makan anakku? Insya Allah bisa. Ketika aku ngelihat dia kemudian punya karakter yang bagus, karena ingat kita semua menikah, kalau aku khususnya ya, aku juga nggak punya uang waktu itu. Cuma aku bisa meyakinkan bapaknya istriku dengan karakter yang baik. Aku nikahkan sama mereka. Yang bisa yakinin aku. Tapi kalau ada red flag nih contoh ya, kerjanya apa dek? Ya Allah yang ngasih kerjaan aku nanti. Lah kalau gitu kamu nanti ngasih makan anakku apa? Masa bapak nggak percaya bahwa Allah itu maha menjamin? Terus kamu terus nanti Feren kamu kasih rumah di mana? Allah yang menjamin. Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang langsung aku ambil batu bata tuh langsung. Maksudnya paham ya? Iya. Nah dia karena aku nggak bisa ngeliat karakter itu pada dia. Ingat loh, yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental miskin. Maksud aku mau nanya, kalau misalnya Ustadz nggak sholat nih, tapi Ustadz lanjutin podcast ini kan dakwah ya. Jadi itu, ya yaudah kita nggak usah Ustadz nggak usah sholat. Kita seharian podcast terus, dakwah terus, gitu. Gimana? Ya itu, gimana? Kalau kita podcast seharian, itu kan dakwah kan. Nah itu yang aku bilang nggak ada for the greater good di dalam Islam. Jadi aku tetap harus mempertahankan prinsipku, walaupun sholat itu nanti bisa digeser. Makanya kan aku bilang pada orang, kadang-kadang orang baru belajar Islam, mereka bilang sholat harus tepat waktu, begitu azan langsung pergi ke masjid. Enggak juga sih, karena kadang-kadang kita punya fleksibilitas di dalam sholat. Makanya Allah kasih waktu sholat tuh ada fleksibelnya. Ketika kita lagi ada sesuatu, contoh misalnya ya, ini pernah kejadian, biar teman-teman juga tahu di rumah. Aku pernah datang bapak ibuku ke rumah, mereka kan bukan muslim kan. Nah begitu satu titik, aku harus sholat zuhur misalnya, dan mereka masih ngajak aku ngobrol, maka aku nemenin mereka ngobrol dulu. Aku bukannya menaruh Allah di bawah mereka. Tetap mereka di bawahnya Allah. Cuman Allah ngasih waktu fleksibel untuk aku birrul walidain pada orang tuaku. Maka aku tunggu waktunya. Jam 1 belum selesai nih. Jam 2 belum selesai nih. Waduh, ini ujungnya sampai jam 3 kan batasnya kan. Maka jam 2 aku bilang sama bapak ibuku, aku izin sholat ya. Jadi paham ya. Jadi mereka pun tahu bahwa aku tetap menghargain mereka. Tapi prioritas Allah adalah nomor 1. Berarti iya ya, aku sering ketemu banyak muslim yang kayak langsung strict
sama waktu sholat gitu loh. Kalau lebih banyak kayak gitu menurut gue. Iya, lebih banyak kayak gitu. Berarti mereka tuh ngelakuin secara template gak sih? Iya, jadi mereka mungkin nggak ngelihat kondisinya atau mungkin belum sampai pada titik itu. Belum sampai pada keperluan gitu. Ngancam. Tapi kalau aku nuntut, aku udah ngelakuin ini, Tuhan aku udah ngelakuin ini semua, aku mau minta balasannya di surga nanti. Boleh. Itu menurut gue boleh. Itu aku baru tahu, soalnya di Kristen tuh seharusnya kayak kamu ngelakuin ini harus ikhlas. Oh, itu level tinggi. Level tuh, tinggi, kamu nggak berharap balasan apa-apa lagi. Oh, yang tadi Ustaz pernah bahas yang ada tingkatan. Iya, betul. Oke. Cukup? Oke, cukup. Ya sudah ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa itulah yang kemudian menjadi standpoint dari Feren ya. Nah, video itu adalah video yang kita ambil dari channelnya Raymond Chin. Dan Raymond Chin ini adalah seorang Muslim. Saya tidak tahu dia adalah lahir Islam atau dia mu'alaf, tapi saya duga dia lahir sudah Islam. Dan Raymond ini tentu saja membuat konten-konten di bulan Ramadan yang memang ya membicarakan tentang sifatnya religi. Dan dia mengundang Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Dan kita tahu bahwa ya udah yang diundang dan tujuannya adalah untuk kemudian menghibur orang-orang di bulan suci Ramadan, begitu kan ya. Sehingga sekali lagi disclaimer ini saya buat dengan sebuah tujuan untuk kita itu tidak boleh expect more. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang memang tidak ada pada cakupan tujuan, selain ini hanyalah entertainment yang memanfaatkan ditujukan kepada di bulan Ramadan kepada umat Muslim, saya kira, dan kemudian menghadirkan tokoh seorang Kristen yang lugu, seorang Kristen yang awam dan mudah untuk didakwahkan.